Perkenalkan, nama saya Yohana Delia Jessica, panggilan saya Jessi. Saya adalah seorang psikolog klinis dan founder pendiri dari Hope Psychology Center. Hari ini kita akan bahas tentang ekspektasi orang lain dan hidup seutuhnya menjadi diri sendiri. Setiap hari saya bertemu dengan banyak jenis orang di ruang ini. Saya pernah menemui seseorang yang dalam hidupnya tidak memiliki preferensi pribadi apapun sama sekali. Makanan favorit nggak punya, hobi juga nggak ada, punya pasangan juga dipilihkan oleh orang tuanya. Ketika mempersiapkan pernikahan pun, dia juga tidak memiliki semacam wedding dream atau keinginan tertentu dalam pernikahannya itu. Kita sebut orang jenis ini adalah jenis yang pertama, yaitu orang yang terlalu lama mengikuti ekspektasi orang lain sehingga sampai nggak ngerti lagi apa yang oke dan nggak oke untuk dirinya. Di sisi lain, di ruang konseling saya sering mendapatkan pertanyaan, kenapa ya Kak saya ini selalu meributkan apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Saya ini selalu mencemaskan ekspektasi orang lain tentang saya daripada apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini. Kita akan sebut jenis orang ini adalah jenis yang kedua, yaitu orang yang sebetulnya tahu sih apa yang diinginkan dalam hidup, tetapi tidak berani melawan arus, tidak berani melawan ekspektasi dari orang lain. Teman-teman sadarkah bahwa sedikit banyak hidup kita dipengaruhi oleh ekspektasi dari orang lain? Sejak kecil kita terbiasa untuk diminta mengikuti ekspektasi dari orang tua. Kita diminta untuk mengikuti ekspektasi nilai akademik, pemilihan jurusan dan karir, pemilihan pasangan. Bahkan nilai-nilai hidup kita juga perlu disesuaikan dengan orang tua kita. Memasuki usia sekolah, dalam rangka sesuai dengan teman-teman kita di lingkungan sekolah, kita berusaha untuk sesuai sama ekspektasi mereka. Prestasi, gaya berpakaian, gaya bicara kita, kurang lebih kita sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dari guru, teman-teman, dan culture dari sekolah kita. Ekspektasi ini bisa datang dari manapun, dari orang tua, dari teman-teman, dari pasangan, dari tetangga, bahkan dari masyarakat luas. Dan ekspektasi ini tidak pernah habis, karena orang lain akan selalu mengubah ekspektasinya terhadap kita. Ketika dulu kita belum menikah, maka orang lain akan berekspektasi kita segera menikah. Setelah kita menikah, mereka akan berekspektasi, ayo cepat punya anak. Setelah punya anak satu, mereka akan berekspektasi apa lagi? Ayo kapan nambah anak? Jadi nggak ada habisnya nih ekspektasi orang lain. Selalu ada jarak, selalu ada jurang pemisah antara diri kita yang sekarang dengan apa yang mereka inginkan dari diri kita. Dan dalam rangka kita mencari rasa aman, dalam rangka kita mencari penerimaan, tidak jarang kita mengambil keputusan yang mengikuti ekspektasi orang lain. Yang kalau kita tidak hati-hati di titik ini, kita akan kehilangan jati diri sendiri. Teman-teman, ada 3 alasan kenapa kita cenderung mengikuti ekspektasi orang lain. Yang pertama adalah menghindari penolakan atau kegagalan. Menghindari penolakan. Kebanyakan biasanya yang banyak terjadi itu yang dianggap wajar atau dianggap standar atau normalnya seperti itu. Kalau semua orang baris di jalur yang ini dan kita memilih untuk baris di jalur yang ini, tentu kita akan dianggap berbeda. Ada resiko penolakan di situ, entah penolakan dalam bentuk sesungguhnya, diusir dari rumah mungkin, tapi juga bisa penolakan dalam artian dikucilkan, diomongin dari belakang, dijauhi, dan lain sebagainya. Ketika kita berada di jalur yang berbeda dari orang lain, ada resiko kegagalan. Saya bertemu dengan banyak orang, termasuk orang-orang di usia 40-50 tahun, yang mereka suka banget jurusan atau bidang psikologi. Saya bertanya kepada mereka, oh tante, kenapa
semua jawabannya hampir sama, yaitu adalah di zaman dulu, di zaman itu jurusan psikologi belum marak. Pemahaman awareness tentang kesehatan mental itu belum sehits sekarang, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti apa yang kebanyakan orang ambil. Saya bertemu dengan banyak pasangan suami istri yang hampir bercerai. Saya bertanya, dulu ceritanya gimana? Mau menikah itu dengan alasan apa? Persiapan apa? Obrolan apa yang sudah dilakukan sebelum menikah? Dan kebanyakan dari mereka, ternyata kami dulu menikah karena dikejar usia. Karena ditekan oleh ekspektasi lingkungan. Teman-teman, kalau tidak kita hati-hati, maka menghindari penolakan dan kegagalan inilah yang bikin kita selalu mengikuti ekspektasi dari orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Takut mengecewakan orang lain, takut nggak bikin bangga orang lain. Seakan-akan perasaan orang lain adalah tanggung jawab kita. Padahal, perasaan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Perasaan itu seperti properti pribadi. Saya tadi datang ke sini dengan membawa tas. Tas saya ini adalah properti pribadi saya. Saya yakin teman-teman di sini juga bawa tas ya ke sini. Dan saya tidak berhak sama sekali untuk membuka atau menggeledah tas teman-teman. Karena itu bukan properti saya. Dan saya pun juga tidak bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tas teman-teman. Saya hanya bertanggung jawab menjaga keamanan tas saya sendiri. Sama halnya dengan perasaan kita. Perasaan itu seperti properti pribadi. Perasaan saya memiliki perasaan sendiri. Setiap orang juga memiliki perasaannya masing-masing ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Dan kita tidak pernah bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Kitalah sendiri yang bertanggung jawab untuk belajar bagaimana menjaga, bagaimana meregulasi, mengelola emosi atau perasaan yang muncul dalam diri kita. Yang ketiga, penyebab kenapa kita selalu mengikuti ekspektasi orang lain adalah karena kita tidak mengenal diri sendiri. Bagaimana mungkin kita mau hidup seutuhnya bahagia versi kita sendiri kalau kita aja nggak tahu apa yang bikin kita bahagia? Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang klien. Kak, saya pengen berdiri di kaki saya sendiri. Saya pengen nggak mau didikte lagi sama orang tua saya. Saya pengen bisa mengambil keputusan sendiri dan bahagia versi saya sendiri. Oke, bagus, saya katakan. Tapi lalu apa? Hidup seperti apa yang kamu pengen? Kalau seandainya tidak ada yang mendikte kamu nih, nggak ada orang tua yang memaksa kamu nih, kira-kira hidup seperti apa yang kamu pengen? Dan biasanya tidak jarang jawabannya adalah, nah itu Kak, saya juga nggak tahu hidup seperti apa yang saya pengen. Soalnya dari kecil saya sudah biasa ngikutin aja ekspektasi orang lain. Pemahaman tentang preferensi, pemahaman tentang bagaimana mengambil keputusan yang sesuai buat diri kita, itu tidak datang begitu saja. Itu dilatih dari kecil dan dari hal yang kecil dulu, baru kita bisa memahami diri kita dalam konteks yang besar. Kalau dari kecil kita terbiasa cuma ngomong iya dan iya aja ke orang lain, tanpa diskusi, tanpa negosiasi, maka tidak heran kita sekarang kesulitan mengutarakan aspirasi kita. Lalu kita sekarang sampai di titik pembahasan di mana, lalu bagaimana caranya untuk hidup seutuhnya sesuai dengan diri sendiri tanpa meributkan ekspektasi dari orang lain. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah kenalan dulu sama diri sendiri. Coba beberapa pertanyaan ini teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri. Mungkin tidak harus dijawab saat ini, mungkin tidak harus dijawab nanti malam atau minggu depan karena proses mengenal diri itu seumur hidup. Coba tanyain deh ke diri sendiri, apa sih yang saya sukai? Apa yang saya mau dalam hidup ini? Apa yang saya suka untuk kerjakan, apa yang bermakna bagi saya? Hal apa yang penting dan hal apa yang nggak penting buat diri saya? Kalau lagi ngerjain sesuatu, coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih perasaan saya?
yang saya rasakan, terus dibandingin sama kegiatan yang lain, perasaannya gimana? Lebih oke ini atau ini? Kalau kita nggak pernah nanyain perasaan sendiri, kalau kita terbiasa untuk mematikan perasaan kita, kalau kita terbiasa men-shutdown apa yang kita rasakan, maka tidak heran kita kesulitan mendefinisikan apa yang oke dan nggak oke untuk diri kita. Kita sering mendengar pernyataan seperti ini. Kalau cari jodoh, cari pasangan, udahlah nggak usah yang aneh-aneh. Udah cukup yang baik aja udah cukup. Dan ketika kita nggak ngerti kebutuhan, keinginan diri sendiri, apa yang penting dan nggak penting untuk diri kita, kita kan ngikut aja. Oh ya udah, sepertinya dia baik, dia nggak aneh-aneh, dia sudah cukup. Dan ketika kita menjalaninya, ketika kita menikah, kita baru sadar, oh ternyata aku butuh pasangan yang lebih dari sekedar nggak aneh-aneh. Aku butuh pasangan yang lebih dari sekedar baik. Butuh teman bicara, butuh orang yang mendengarkan, butuh orang yang support mimpi-mimpi kita, orang yang mau nemenin kita seumur hidup. Dengan kita menyadari apa yang kita butuhkan dan rasakan, kita akan mengambil keputusan dengan sadar penuh. Bukan karena ekspektasi orang lain, bukan karena disuruh, bukan karena trauma masa lalu, tapi karena kita memang betul-betul tahu, sadar betul bahwa aku butuhnya ini, aku inginnya ini. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, ciptakan batasan sehat dengan orang lain. We get what we tolerate. Kita mendapatkan apa yang kita toleransi. Kalau kita mau didikte sama orang lain untuk ngikutin ekspektasi dia, maka dia akan terus-menerus mendikte hidup kita. Ekspektasi itu seperti kontrak tidak terlihat antara dua orang. Kalau kita tidak mundur, kalau kita tidak menjauh dan kita keberatan akan hal itu, maka lawan bicara kita akan berasumsi ya kita oke-oke aja digituin. Kalau kita nggak speak up, kalau kita nggak menolak, kita nggak ngomong kalau kita keberatan, maka pihak lawan bicara kita akan merasa ya kamu oke-oke aja digituin. Di titik inilah orang akan mulai menjajah hidup kita, yaitu ketika mereka melihat tidak adanya perlawanan. Perlawanan yang saya maksud bukan pertengkaran, tidak selalu berbentuk pertengkaran. Teman-teman bisa pelajari teknik komunikasi yang namanya asertif, mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan dengan emosi yang stabil, yang tenang. Ungkapkan dengan kata saya merasa, saya berpikir bahwa. Itu cara mengungkapkan pendapat yang tidak menyakiti orang lain, tidak menyerang orang lain. Kemampuan menolak adalah syarat mutlak untuk kita hidup bebas dari ekspektasi orang lain. Ingat, semakin kita berusaha menyenangkan semua orang, semakin kita tidak menyenangkan satu orang pun, termasuk diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, lepaskan yang di luar kontrol dan usahakan yang di dalam kontrol. Di dalam hidup ini ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Pikiran orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain pikirkan, kesalahan di masa lalu, kematian, cuaca, dan sebagainya, termasuk salah satunya yang di luar kontrol adalah ekspektasi dari orang lain. Itu di luar kontrol kita tidak bisa mengendalikan itu. Tetapi dalam hidup ini juga banyak hal yang bisa kita kendalikan, kalau bisa kita kontrol. Tindakan kita, keputusan kita, bagaimana kita mau bergaul dengan seseorang, sejauh apa kita mau berelasi dengan seseorang, dan salah satunya termasuk adalah bagaimana kita mau menyikapi, bereaksi terhadap si ekspektasi orang lain tadi. Jadi, ekspektasi orang lain itu di luar kontrol, dan bagaimana kita menyikapi hal itu adalah di dalam kontrol kita. Saya suka satu quote dari Viktor Frankl. Beliau adalah seorang psikiater dari Austria yang berhasil keluar dari kamp konsentrasi Nazi dengan masih hidup dan waras. Beliau mengatakan, segalanya bisa diambil dari diri kita. Benar-benar semuanya itu bisa direnggut dari diri kita, kecuali satu hal. Kebebasan manusia yang paling akhir yang nggak bisa diambil sama siapa-siapa. Yaitu
kebebasan untuk menyikapi suatu hal, kebebasan untuk memilih bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mau mengambil keputusan akan suatu hal. Di tengah kepungan ekspektasi dari orang lain, sebetulnya kita punya kesempatan untuk memilih. Sejujurnya, kitalah yang memilih untuk mengikuti ekspektasi orang lain. Kitalah yang memilih untuk mengikuti jurusan atau jenis karir yang katanya lagi hits dan menjanjikan. Kitalah yang memilih untuk stay dengan relasi dengan seseorang yang toksik, yang relasinya nggak sehat. Bahkan tidak memilih sekalipun juga sudah termasuk memilih. Teman-teman berhenti menjadi korban, ambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan sikapmu. Karena itu di luar kontrolmu. Dan berhenti meributkan, mencemaskan hal-hal yang di luar kontrol kita. Ingat, orang lain bebas berekspektasi, tapi kita juga bebas untuk tidak selalu memenuhinya. Sekian dari saya, terima kasih.